pokoknya warnanya warna-warna putih pucat gitu kan, putih pucat gitu. Habis itu matanya tuh mata kayak katarak gitu dah pokoknya. Oh, putih gitu ya. Iya kayak putih gitu. Nah habis itu kayak ada bercak-bercak gimana gitu. Pokoknya gue negesin itu sampai ada kali. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang di horror session. Waktunya kita bersesi horor dengan horor-horor bahagia dan cerita-cerita mistis ceria. Tagline-nya berubah-berubah gue pokoknya. Kali ini gue kedatangan seorang tamu kenalan dari Sultan ya. Kemarin ini ya, dia lagi-lagi jadi penonton bayaran. Di episode sebelumnya kan dia penonton bayaran. Nah, lagi-lagi dia jadi penonton bayaran di belakang. Dan tamu kita kali ini termasuk salah satu tim Ghost Hunter-nya dari Sultan sama Okta kemarin gitu. Kalau yang nonton episode kita di sebelumnya ada Sultan sama Okta. Nah, mereka cerita tentang pengalaman Ghost Hunter mereka gitu. Dan sekarang gue bersama dengan Noval. Iya. Noval. Salah satu tim Ghost Hunter juga ya? Iya benar. Ada namanya nggak sih? Apa? Ghost Hunter-nya ada namanya nggak sih? Kalau masalah gue sadar nggak ada namanya sih. Nggak ada kayak namanya. cuman iya gitu-gitu doang. Gajah Gijik. Gue kasih nama sekarang. Nama tim Ghost Hunter-nya tuh Gajah Gijik. Tapi sepertinya malam ini anginnya sedang kencang. Sudah lewat jam 12 seperti biasa kita tag selalu malam. Dengan daun-daun yang berguguran dan persiapan kalau hujan kita langsung kabur. Ya malam ini karena bulannya nggak kelihatan sih. Abis bulan purnama kemarin. Terus sekarang sudah lewat jam 12. Lebih tepatnya jam 12 lewat 38 menit. Yang pastinya suasana makin horor. Terus juga sekarang tuh berarti malam Jumat. Benar gak? Iya. Benar kan ya? Benar. Sekarang sudah malam Jumat. Bukan malam Jumat ya. Hari Jumat. Udah hari Jumat. Lu penonton bayaran tawa-tawa aja dia. Gak ada kontribusinya loh. Bagus tapi kontribusinya. Mengajak tamu kita kali ini. Nah Val Iya. Sebelumnya kan Sultan sama Oktal nih yang cerita tentang Ghost Hunter gitu. Iya. Nah, lu termasuk yang menurut cerita mereka, lu termasuk yang sensitif apa ya? Bisa dibilang ya sensitif apa ya? Iya, jadi kalau misal penasaran tuh disamperin gitu. Oh, berarti tipe-tipe orang Indonesia ya? Iya. Pas udah tahu, oh takut gitu. Nah, tapi di antara tim Ghost Hunter yang kalian bikin nih, yang kalian buat itu, memang lu yang salah satu yang sensitif atau ya udah yang biasa aja gitu. Kalau misalnya sama Ghost Hunter sama mereka sih, ya nggak pernah ngeliat langsung gitu. Kalau misalnya untuk masalah pribadi, baru sering ngeliat gitu. Selain cerita Ghost Hunter itu, gue mau agak ini dulu lah ya, mengorek-ngorek pribadinya dari Noval yang tadi sempat sebelum tag dia sempat bercerita tentang kisah-kisah horornya dia di sebuah rumah tua ya. Dia bukan rumah tua ya, rumah kakeknya lah. Rumah kakeknya, terus juga pengalaman dia yang bisa dibilang nongtot ya, depan muka. Di depan muka lah ya, nongtot lah pokoknya bahasanya gitu. Halo, lupa juga di belakang kita nih, di belakang kamera ini ada mantan partner saya. Halo mantan partner saya di belakang. No, gandul lu. Udah lama lu nggak masuk frame lu. Harusnya lu sekali-kali masuk frame lu. Dia udah males dia udah nggak ada ambisi lagi dia. Val. Di luar Ghost Hunter, apa pengalaman pribadi lu yang menurut lu tuh gue bisa dibilang paling horor buat lu dan mungkin mempengaruhi, bisa jadi ya mempengaruhi fisik lu sendiri, dan apakah lu bisa merasakan hal-hal itu dari kecil atau gimana gitu? Kalau misalnya ngerasain hal-hal kayak gitu sih nggak dari kecil ya. Itu kayak cuman hoki-hokian doang sih kalau kayak gitu mah.
Kalau misalnya untuk ngelihat atau untuk ngerasain itu tiba-tiba aja gitu. Kalau misalnya untuk yang bisa ngeganggu fisik kayak waktu itu kan sakit. Itu sebenarnya bukan kejadian paling horor sih. Kayak lagi nongkrong kan malam-malam itu jam berapa ya? Jam 2 sampai jam 3-an lah. Nah, di jam-jam segitu kan biasa lo ngumpul gitu kan. Anak-anak dulu masih sekolah juga kan, masih sekolah di besoknya juga hari libur kan. Nah, begadang. Nah, di situ emang depan rame. Nah, di jam-jam segitu tuh pengen tidur kan di rumah temen. Nah, di situ emang banyak yang tidur juga. Nah, tapi cuman gue sendiri doang yang nggak tidur. Nah, habis itu gue penasaran, katanya kan rumahnya emang horor kan. Pas lihat ke belakang, rumah teman lu nih atau? Ya, rumah teman gue tuh emang horor. Nah, habis itu ya gue penasaran kan, emang bener apa? Habis itu gue lihat ke belakang, itu apaan kata gue kan, kayak geluntang lantung gitu kan. Akhirnya gue samperin. Oke, tahan dulu. Ada yang geluntang lantung pokoknya, ada yang geluntang lantung. Tahan dulu, start di situ. Nah, gue mau cerita start lu, mungkin dari lu. Apa tadi lo sempat cerita yang di rumah kakek lu kali ya. Tadi tuh kayaknya unik juga sih. Karena pengalaman itu dirasakan sama seluruh anggota keluarga di rumah gitu. Yang ada di situ sih. Yang ada di situ. Sebelum kita ke geluntang-lantung gitu. Gimana yang di rumah itu di daerah mana, dan sekarang lu bisa ceritain nggak ketika kondisi lu yang di rumah kakek lu yang apa ya? Semua anggota keluarga di rumah itu tuh ngerasain hal itu gitu. Iya, jadi nggak tahu itu waktu itu tuh kayak hari, pokoknya lagi ngumpul. Kalau misalnya lagi ngumpul gitu biasanya kan hari kayak hari raya gitu kan, atau hari-hari yang spesial gitu kan. Nah, di situ tuh emang lagi pada ngumpul, semua lagi pada nginep di situ kan. Nah, lagi malam-malam itu lagi pada tidur semuanya. Itu TV-nya emang tadinya ada yang nonton. Nah, besok kan dimatiin kan karena pada pengen tidur kan. Nah, yang pas tengah malam gitu tiba-tiba TV-nya nyala sendiri. Nah, itu hampir semuanya itu kebangun. Nah, katanya siapa yang malam-malam itu nyalain TV? Nggak ada kan katanya kan. Semalamnya dimatiin. Nah, akhirnya nyokap bilang tuh kalau misalnya itu tuh semalam nggak ada yang nyalain TV sama sekali. Nah, habis itu ada kayak suara berisik-berisik ketawa-tawa gitu kan. Nah, dari situ tuh gue ngerasa emang kayak ini horor gitu. Rumah-rumah di situ gitu. Oh, berarti ketika TV itu nyala itu kayak ada suara ketawa-ketawa kayak orang nonton TV gitu. Iya, cewek soalnya juga. Tapi ketawanya bukan ketawa kuntilanak hihihi gitu ya, bukan ya. Kayak ketawa gimana sih? Lagi ngumpul gitu gimana sih? Cewek kalau lagi ngumpul ketawa-tawa hahaha ya gitu kan. Oh, itu bukan acara TV-nya tapi. Bukan acara TV-nya. Lu masih ingat acara TV-nya apa? Oh, enggak ada. Itu gue lagi di umur berapa ya? 5 tahun ya, Bang. Oh, tapi lu menyaksikan kondisi itu juga. Menyaksikan gitu kondisi itu juga. Bangun soalnya. Iya gua. Nah, terus apalagi yang menurut lu memorable banget sih di otak itu, lu gitu? Poltergeist gitu sih. Itu jadi pintu tadinya ketutup. Terus itu kan emang gue lagi nonton di situ. Nah, tiba-tiba pintunya kedobrak sendiri kan, kenceng. Kalau misalnya pelan kan nggak bikin takut. Nah, ini tambah kenceng jadi jantung deg gitu kan, gara-gara kaget. Terus juga siapa yang ngebuka gitu. Itu jadi akhirnya kabur tuh langsung ke depan gitu. Oh, berarti di situ ya banyak-banyaknya gue jelasin aja kalau yang nggak tahu tadi istilahnya. Apa tadi istilahnya? Poltergeist. Nah, poltergeist itu kejadian-kejadian yang mempengaruhi barang-barang atau benda-benda di sekitar. Ya, jadi misalkan contoh tadi kan pintu tadi, terus kayak bangku. Ya, kalau yang kita sering tahu bangku geser. Iya, banyak itu kalau di CCTV itu. Bangku geser apa. Nah, itu kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, berarti emang sering kejadian kayak gitu ya? Ya kan, ya nyala TV juga termasuk itu kan. Iya sih, iya benar. Iya kan, TV tahu-tahu nyala, terus juga apa namanya? Tadi pintu tahu kebuka. Terus ada poltergeist apa lagi yang nah, menurut di lu? situ juga waktu itu lagi di kamar kan nonton. Nah, bokap lagi keluar. Jadi gue kan sama bokap juga di situ kan. Nah, di situ gue bertiga tuh akhirnya, adik gue yang pertama sama adik gue yang kedua sama gue sendiri. Nah, habis itu di situ tuh ini keran air kenapa nyala mulu. Nah, habis itu dimatiin pokoknya keran kamar mandi. Bukan keran apa sih, wastafel. Keran wastafel dari pertama-tama emang kecil ya kan, dimatiin. Mungkin karena positif lah kan, lupa di apa tuh, biasanya kan nggak terlalu rapat kan, masih ada netes-netes gitu kan. Nah, akhirnya gituin set, balik lagi dong ke kamar, nonton. Habis itu agak deres lagi nih bunyi nah, matiin lagi. Iya, bunyi gitu kan, besi gitu. Nah, balik lagi gitu kan ke kamar lagi. Habis itu pas dia paling deres set,
itu tuh udah kalau misalnya emang nyala lagi udah di pikiran tuh nggak bakal nih gue matiin lagi nih. Udah nggak berani soalnya nih ini kan jadi kalau misalnya pengen ke dapur itu tuh di sini tuh kayak apa sih namanya, itu kan kakek gue suka ngelukis kan. Iya. Nah di sini kayak halaman beginilah kebuka tapi kan ntar nyambung lagi ke dapur. Nah di sebelah sini ada kayak lapangan gitu, kayak lapangan bulu tangkis gitu tapi lebih kecil lagi gimana sih, kayak teras gitu. Nah termasuk mewah ya. Jadi outdoor. Kok lu temenan sama ini? Orang kaya ya? Iya. Waduh. Kakek doang. Waduh. Kakek doang. Iya kan warisan ke bapak ke anak, bapak ke dia kan. Nunggu warisan doang kan. Berarti itu apa namanya, kejadian yang keren itu lu sampai berapa kali matiin? Itu sih jadi 3 kali. 3 kali. Pertama kecil, terus sedang terus ke yang benar-benar derasnya. Iseng juga ya bisa sampai kayak gitu ya. Berarti emang ya selama ini kan gua ngelihat fenomena poltergeist itu kan di YouTube, di video-video biasa CCTV gitu. Dan ini lu rasain di rumah lu sendiri ya. Iya. Nah, ada nggak pengalaman keluarga lu yang mungkin dia punya pengalaman pribadi terus lu tahu gitu? Kalau misalnya itu nggak ada sih kalau misalnya keluarga. Cuman mereka tuh kan lebih sugesti dari gue, jadi lebih takut, jadi nggak bakalan kayak gimana sih, dia nggak bakalan kayak nyamperin gitu. Mereka tuh lebih takut daripada lu. Lu ngerasa lu takut? Gue penakut. Jujur tanya ya. Iya. Lu penakut, tapi gue penakut. Tapi keluarga lu lebih takut. Lebih penakut. Tapi memang kejadian itu terus berulang kali ya. Maksudnya nggak cuma sekali 2 kali. Enggak. Terus berulang kali gitu. Iya. Wow. Ya, walaupun gak sering-sering banget sih. Sekarang udah gak pernah ngerasain lagi sih. Jadi memang fenomena poltergeist ini lebih mengganggu kehidupan kali, bukan kehidupan ya, ketenangan gitu ya. Berisik lah, terus ya kita harus berpikir lebih keras gitu untuk cari logika yang positif gitu. Iya, logika yang positif, ini kali ya gitu kan. Kalau misalkan ya contoh lah, misalkan kalau ngelihat gitu kan, oh ya udah gitu, jadi nggak usah pakai logika lagi, oh iya ngelihat gitu kan, nggak usah cari-cari alasan sendiri buat menjawab pemikiran sendiri gitu. Tapi keren sih, maksudnya pengalaman memang di rumah lo itu yang kejadian fenomena poltergeist dan itu berulang-ulang kali kan ya. Ada fenomena ada poltergeist lain nggak? Kalau poltergeist lain sih nggak ada. Jadi adanya yang diketawain. Jadi waktu itu kan lagi ngelipetin baju gitu kan. Jam-jam tujuan lah. Jam-jam tujuan pokoknya habis isya. Nah itu lagi ngelipetin bareng ade ya kan, bertiga. Nah itu ngelipetin baju pertama-tama kayak suara ngik gitu doang kan. Oh mungkin ya tikus gitu atau apa gitu kan. Nah kira tiba-tiba diketawain kuntilanak, semuanya pada kabur. Gue juga termasuk, gue kabur. Padahal lu ramean ya? Itu gue dalam kamar, jadi kan ini kan dapur. Nah yang tadi gue bilang yang tempat kaki gue ngelukis tembok kan kalau kayak gitu kan. Oh mural, kaki lu mural. Ngelukis tembok pemandangan gitu. Oh iya. Nah di situ tuh gue emang jendela emang dibuka. Jadi kan karena emang ya walaupun di situ horor tapi ya tempatnya tinggal di situ mau gimana lagi kan. Nah ya udah akhirnya dibiasain aja ya, buka jendela ya kan, biar karena kan di situ kan juga nggak diterain kipas kan, namanya juga buat baju kotor gitu kan. Diketawain, ya udah gue kabur akhirnya ke kamar gue gitu, nggak ngelanjutin lagi tuh ngelipetin bajunya itu. Tapi lu pernah dengar cerita dari kakek lu nggak? Kan itu rumah kakek lu ya, berarti kan bertahun-tahun kakek lu di situ yang ya gue yakin sih kakek lu udah nggak asing ya sama hal kayak gitu ya. Iya kayaknya dia udah biasa aja sih. Udah biasa aja. Biasa kan? aja. Nah, lu pernah denger nggak ada cerita dari kakek lu? Kalau cerita dari kakek enggak sih, karena kan dulu juga nggak akrab ya sama kakek. Terlalu akrab. Sampai akhirnya lu akhirnya nih menyaksikan sendiri bentuk sebuah seonggok makhluk. Yang akhirnya di situ lu percaya, oh ini toh gitu ya. Oh ini orang yang selama gangguin gua gitu. Ya ada kemungkinan. Nah ini gimana tadi pengalaman lu yang lu akhirnya melihat sosok gitu yang
benar-benar nih berarti itu yang tadi kita cerita di awal itu berarti pertama kalinya lo ngelihat. Itu pertama kalinya gue ngeliat kali gitu. Kalau ada pertama kali berarti ada kesekian kalinya. Iya. Mantap, kita cerita yang pertama kali. Itu Jadi, gimana? Kalau misalnya pertama kali ya itu lagi nongkrong, ngumpul-ngumpul bareng teman-teman, akhirnya ya udah jam 2 jam 3 ya agak-agak ngantuk gitu kan, pengen tidur tapi nggak bisa tidur karena kan terlalu rame tuh. Jadi kayak di rumah gitu ada berapa ya, ada 4 orang apa 5 orang gitu, udah pada tidur kan. Akhirnya gue pengen tidur nggak jadi gara-gara nggak bisa tidur. Besok tiba-tiba nggak tahu aja, tiba-tiba pikirannya katanya rumah ini horor gitu kan. Habis itu langsung Ini kata teman-teman iya, yang kata-kata temen yang lain horor ya kan. Ini lu pertama kalinya ke situ atau? Enggak, ya udah berapa kali sih itu. Beberapa kali. Nongkrong situ ya. Nah habis itu gue kira mah ini cuman kayak tembok biasa gitu doang. Habis itu putih, cat putih gitu kan, karena kan emang kan rumahnya kan apa sih namanya, nggak apa tuh, catnya nggak beraturan gitu kan. Nah, ya udah akhirnya gue samperin. Kata gue tapi kok ini kayak goyang-goyang gini palanya gitu, rambutnya. Ya udah gue samperin. Itu nggak deket-deket banget ya, itu cuman kayak pertengahan di setengahnya doang gitu. Nah habis itu gue nggak keluar tanpa kata-kata kan, langsung keluar tuh duduk, nggak ngomong ke siapa-siapa tuh. Di malam itu pokoknya sampai pagi tuh gue ngomong ke siapa-siapa. Nah besok gue sakit. Nah habis sakit gue besok kan nongkrong lagi kan. Nah nongkrong lagi baru gue cerita ke teman-teman gue, itu siapa sih yang semalam itu cewek, lo ada yang bawa cewek nggak, apa ada yang ke kamar mandi? Nggak ada. Nah sosok yang lo lihat nih, lu berani nggak lo ceritain? Sosok yang gue lihat itu biasa disebut nenek gowok. Nenek gowok, nggak tahu pokoknya anak-anak situ nyebutnya nenek gowok ya. Oh berarti dia tuh eksistensinya tuh sudah bukan hal yang tabu lagi. Maksudnya anak-anak situ sudah sampai ngasih nama. Iya. Ngasih nama si sosok ini. Berarti bukan cuma lu. Bukan juga gue. Gimana sosoknya? Wah, sosoknya iya kayak kuntilanak tapi palanya tuh ngatung-ngatung gitu, gimana sih? Palanya sampai sini kayak pengen putus gitu gimana? Palanya tuh sampai dada. Berarti dia nunduk. Nunduk gini. Nunduk atau palanya tetap ke depan? Nunduk begini. Tapi gue ngeliat mukanya, kalau mukanya gue ngeliat. Ya karena nunduk kan. Karena dia nunduk ke bawah gitu. Anjir. Gitu. Anjir, gue kebayang sih. Gue kebayang nih. Nih gue deskripsiin ulang ya. Berarti sosoknya ya kalau kita bisa bilang deskripsinya itu mirip kuntilanak. Iya, mirip kuntilanak. Cuma kepalanya dia nunduk ke sampai ke dada kayak mau putus. Dan itu rambutnya tuh nutupin bagian depannya dia, bagian kepalanya di bagian muka. Kayak rambut basah gitu gimana sih? Oh rambut basah, lepek rambutnya kayak basah, terus dia gedek-gedek apa, goyang-goyangin kepala gitu. Lepek kayak gitulah. Emang dia goyangin kepalanya? Pokoknya kayak goyang-goyang gitu, nggak tahu digoyangin sama dia apa enggak gitu. Oh, jadi kayak berasa kayak goyang-goyang gitu. Anjir. Nih gua coba praktekin nih ya. Nih buat di video, buat yang di YouTube nih. Kalau yang di Spotify nggak kebayang lu lihat YouTube-nya nih gini. Gitu ya. Iya kan. Gue merinding sih kok kebayang. Jadi emang ngelakuin ya itu makin tambah spooky sih, bikin aura tambah spooky aja sih ya. Maksudnya harusnya sosoknya tuh ya udah biasa aja lah gitu, nggak usah pakai begitu. Tapi lo cuma ngelihat kain dan rambut, atau lo ngelihat bagian tangannya ke depan atau nggak sebegitu jelasnya? Nggak sebegitu jelasnya karena nggak berani nyamperin lu deket. Cuman kayak setengah doang, soalnya itu kan gelap mah, bener-bener gelap banget gitu. Dan itu eksistensinya sudah diakui sama teman-teman yang lain. Iya. Ada nggak teman yang lain yang pernah ngeliat yang akhirnya cerita? Ada nggak ya? Pokoknya kalau misalnya gue sih denger apa tuh, pokoknya dari orang situ doang. Kalau yang lihat, iya Bang Kijat doang. Oh, ada berat, tapi ada yang sempat cerita. Kalau misalnya sempat cerita gitu ya ada, emang kayak dari dulu tuh emang katanya di situ tuh horor kan, makanya gue tuh penasaran. Ini yang cerita itu berarti dia ngeliat yang sosok yang sama yang lo lihat. Iya, kalau misalnya cerita itu sosok yang sama. Anjir, apa? Pokoknya intinya bukan cuma lu yang ngelihat eksistensinya dia, sampai akhirnya dia punya sebutan itu.
Nini Gowok. Iya. Serem juga sebutannya ya. Gue juga nggak tahu itu dari mana. Ya kan Nini Gowok itu, Nini itu kan berarti identiknya sama orang tua ya. Iya kan? Kayak orang tua ya, mungkin dia bungkuk entah Entah kepala mau putus, gue juga nggak tahu gitu. yang pasti lo ngeliat lah ya. Nggak berani lah lebih dekat lagi. Setelah itu lo sakit. Setelah itu sakit. Pokoknya nih malam nongkrong ya. Pulang jam 7-an. Kan tidur tuh, habis begadang kan tidur tuh ya. Nah bangun-bangun sakit. Nah sakit sehari. Habis itu besok kan nongkrong lagi. Nah di situ gue ngomong baru ke teman-teman gue. Langsung kayak, ya lagian lu ngapain kan? Ngapain lu samperin kan dia gitu. Tapi pas lu samperin lu itu sadar nggak dari jauh kalau itu kemungkinan si Nini Gowok itu, atau emang lu nggak tahu nih? Lu cuma mastiin itu apa sih gitu? Mastiin. Kayak itu apa sih? Awal ya lu belum mungkin ya, belum ada kepikiran jauh ke kalau itu Nini Gowok. Belum. Pas dideketin ternyata benar. Wahai, pengalaman pertama ngelihat yang cukup menyeramkan sih menurut gua. Iya, namanya aja udah serem kan. Nah terus lu ada, tadi kan kita bilang ini pengalaman pertama, dan ada pengalaman kesekian kalinya pasti. Nah pengalaman yang ini gua lagi begadang juga di tongkrongan itu juga. Nah jadi gua di situ kan beli rokok di warung depan. Kan emang cuma satu warung doang kan. Itu jam 1-an. Jam 12 sampai jam 1 lah pokoknya. Nah habis itu gue beli rokok, gue sendiri kan, set jalan. Nah habis itu gue ngeliat ke pohon nih. Ini biasanya kan pohon nangka kan ada karungnya kan. Oh pohon nangka. Nah gue penasaran itu karung apa bukan sih. Di situ emang biasanya emang itu yang ya pokoknya dekat counter juga, tapi di anak-anak lagi nggak di counter itu. Lagi ada di yang namanya pokoknya tempat nongkrong itu garasi. Ya udah, gue lagi sendiri, habis itu gue jalan, gue nengok kan, set, gue nengok itu apaan gitu kan, samperin, karung apa bukan, kan namanya juga pohon nangka, biasanya ada karung kan, gue deketin terus gue perhatiin terus, set, pas gue liat itu baru lihat mukanya, baru nggak full tapi cuma setengah gini doang. Gitu. Bentar. Lu ngeliat itu awalnya karung? Awal gue kira, gue nyangka ya karung. Lu tegesin. Gue tegesin. Iya. Terus akhirnya lu ngeliat ada muka di situ. Yang gimana? Pokoknya warnanya warna putih pucat gitu kan, putih pucat gitu. Habis itu matanya tuh mata kayak katarak gitu dah pokoknya. Oh putih gitu ya? Iya kayak putih gitu. Nah abis itu kayak ada bercak-bercak gimana gitu. Pokoknya gue negesin itu sampai ada kali 5 detikan. 5 detik gue tegesin ya kan, karena emang penasaran kan, itu bener apa bukan gitu. Pas dilihat gitu, oh bener. Abis itu gue jalan coba nyamperin anak-anak ya kan. Itu gue diam lagi, abis itu ngerokok kan. Yaudah kayak biasa-biasa lagi gitu. Nah jam berapa ya, pokoknya jam 3-an gue tidur di rumah teman gue. Pagi bangun pulang kan. Nah abis itu disitu gue sakit lagi. Sakitnya gara-gara ngeliat gitu lagi. Nah sakitnya cuma sehari doang kan. Nah abis itu baru pokoknya gue kalau misalnya kayak gitu, gue bilangnya tuh besok gitu. Besoknya biar kalau misal malam itu biar pada tenang dulu, biar pada gak suges. Ntar pada pulang, gue pulang kemana. Akhirnya yaudah gue kayak gitu, set. Itu lu beneran katanya gitu. Kalau misal gue bohong, ngapain gue ngomong kayak gini. Gue abis itu gue juga, ngapain gue bohong-bohong soal kayak gituan, kata gue. Gue gitu. Berarti definisinya dia di atas itu duduk. Yang lo kan lo ya itu cukup lama kan ya. Berapa detik itu cukup lama. Sampai akhirnya lo negesin bentuknya gitu kan. Itu dia posisinya duduk. Kakinya berarti nguncang kaki dong. Gak tau kok, gak kelihatan kakinya. Lu berarti cuma ngeliat mukanya dan tadi lu bilang setengahnya lagi ketutupan rambut kayak sih, gue nggak tahu. Pokoknya jadi gelap gitu ya. Pokoknya soalnya makanya gue nggak bisa ngeliat mukanya tuh. Di situ agak terang dikit doang, tapi kayak agak terang gimana sih, terang bulan gitu. Kayak gitu doang. Berarti di situ lu ngeliat jelas, ya lu bisa deskripsiin mukanya, berarti cukup deket dong. Iya gimana sih gimana ya, gitulah tuh. Pokoknya dari sini hampir segitulah.
Itu berarti sekitar ya kalau ini di belakang kita tuh ada pohon gitu kan. Itu mungkin sekitar 5 meter, 5-10 meter kali ya. Ya gitu ya 5 meter lah, nggak sampai 10 meter, 5 meter lah. Gitu, pokoknya nggak sampai 10 meter segitu ya. Itu ya dekat banget sih. Deket banget sih. Nonton dan dia ngeliatin lu lagi. Pokoknya tadi gue liatnya kan di seberang ini kan jalanan. Nah di spawnnya di situ. Nah tadi di seberang gue ngeliat ya kan, gue samperin dari sini. Pokoknya sampai dekat pohonnya. Sampai dekat pohonnya. Gue perhatiin gitu. Tapi nggak pas banget di bawahnya ya. Kayak nyerong berapa derajat gitu lah. Sampai akhirnya lu ngeliat jelas mukanya dia. Menurut lu dia ngeliatin lu gak? Menurut gue dia kayak nggak ngeliatin gue sih. Oh kayak tatapan kosong aja gitu ya. Tatapan kosong aja gitu. Dan rata-rata yang lu temuin tuh sosoknya itu semua lah ya. Iya makanya. Sosoknya kayak gitu. Dan setelah itu lu ketemu, maksudnya ngelihat lagi nggak hal kayak gitu? Terakhir kali itu yang pas lagi jalan-jalan sama temen gue namanya Pak Il. Itu lagi jalan, jadi jalan-jalan ke puncak, tapi kan nginep di Pinewood, Hotel Pinewood gitu. Nah, bisa buka Google Maps kan, dikasih jalur sama Google Maps itu lewat hutan. Oh, lu naik motor nih? Naik motor. Nah jalanan nggak bener. Nah habis itu juga kan gue kan 2 motor, teman gue berdua yang di depan, gue sama teman gue nih berdua juga di belakang. Nah itu jalanan nggak bener, pokoknya itu kita harus turun di situ. Itu jam berapa? Itu jam berapa? Pengen nyampe sono jam 10, antara jam 10 sampai jam 12 lah. Oh di antara itu sebelum jam 12 lah ya pastinya. Ya sebelum jam 12. Nah di situ gue turun kan, gue ngelingak sana sini, tapi di situ posisi gue nggak nyamperin. Tapi 2 motor ini deketan ya? 2 motor ini iringan. Nggak terlalu dekat banget, nggak terlalu iring-iringan banget sih. Cuma lu di belakang. Cuma gue di belakang ya. Nah motornya ini nggak ada lampu ya. Temen gue lewat situ, makanya temen gue yang di depan itu yang nggak ada lampu kan. Ya udah gue dorong set, gue liat kiri kanan. Itu apaan gue nggak tahu, itu beneran atau enggak. Pokoknya dia tuh kayak abis gini langsung cabut gitu. Dia tuh lagi apa sih namanya, kayak gue ngeliat nih set, pokoknya gue liat begini kan, dia langsung cabut begitu langsung. Lu ngeliat kanan atau kiri nih? Ke kanan lah. Ke kanan. Kalau misalnya kiri kan kayak sawah gitu kan. Pokoknya kalau misalnya di kanan tuh hutan gitu, hutan. Oh di kanan hutan, di kiri sawah. Di kiri kayak sawah gitu, pokoknya kayak lapangan kosong, nggak tahu sawah, nggak tahu. Pokoknya gelap, soalnya gelap banget sih, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Nggak ada lampu sama sekali di situ. Dan motor lu juga nggak ada lampu. Motor nggak ada lampu. Ekstrim. Terus akhirnya lu ngelihat ke arah hutan. Berarti kanan itu kan ke arah hutan nih ya, ke arah hutan itu. Dan lu ngelihat kayak gitu doang. Gue nggak tahu itu suges gue atau emang beneran itu. Nah habis itu gue jalan kan ke depan lagi. Nah di situ ada rumah satu gede ya kan. Pokoknya rumah gede situ satu. Nah di situ gue nyium bau kembang. Gue mikirnya di situ gue diikutin, gue ngeri banget ya kan. Soalnya di situ emang bener-bener nggak ada lampu sama sekali. Oh, lu mikirnya lu diikutin? Iya gue mikirnya diikutin. Gue udah ngeri, makanya gue nggak berani ngadep ke belakang lagi itu. Tapi sosok yang lu lihat kemungkinan sosok yang lu lihat itu? Kemungkinan sosok yang gue lihat kayak gitu ya pasti Mbak Kun. Oh. Mbak Kun lagi. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Tapi lu cuma sekilas aja, terus habis itu dia kayak pergi. Iya. Kalau misalnya lihat apa tuh Gundurwo, pocong, gue nggak berani sama sekali sih. Ya emang berharap kan tapi enggak sih. Inilah tipe-tipe orang Indonesia penasaran kalau udah ditongolin takut. Tapi emang lu kan bukan tipe yang apa ya, bukan tipe orang yang bisa gitu ya. Iya, bukan. Dan kalau ditongolin kayak gitu sih termasuk yang kalau menurut gue ekstrim sih. Karena lu pertama mentalnya nggak siap, fisiknya juga lu tadi bilang nggak siap. Karena kan kalau memang ya kita mentalnya nggak siap terus ketemu hal kayak gitu rata-rata kan ya sakit atau kayak gimana. Ya kalau kata bahasa ini lah ya, bahasa sains metafisiknya kan ya mungkin ya gue nggak tahu juga, nggak paham juga, tapi memang ada energi negatif yang ibaratnya nyantol ke kita gitu. Dan bahkan bukan cuma ngelihat doang ya, bahkan ketika lu contoh deh lu anginnya makin kenceng anginnya makin kenceng, makin spooky. Kayak misalkan contoh kita maghrib di luar gitu, itu ya apalagi diem bengong gitu,
ya tanpa harus kita ngelihat. Ada mungkin ya kan katanya kan kalau maghrib kan setan lari-larian ya di luar kan. Ya itu mungkin kita energi kita tuh bersinggungan sama mereka yang akhirnya menyebabkan itu kita jadi entah sakit, entah apa namanya, ya nggak enak lah badannya kayak gitu. Ya pengalaman-pengalaman yang menurut gua ya bisa dibilang gak semua orang dikasih kesempatan untuk mengalami hal itu sih. Dan lu sendiri nih, lu termasuk yang sebenarnya yang pengen gak sih? Karena lu kan ada di dalam sebuah tim Ghost Hunter. Berarti kan dalam tanda kutip lu sebenarnya pengen. Kalau misalnya ngelihat lagi waktu itu ya, waktu itu gua apa namanya nggak pengen sih, karena di situ kan posisi mungkin yang paling sering ngelihat itu gua. Jadi gua mungkin nggak pengen, karena kalau misalnya yang lain kan kebanyakan kayak lu belum pernah kan? Apa udah pernah sekali dong? Sekali. Nah kalau misalnya dia kan baru lihat sekali, dan itu juga lagi pas Ghost Hunter kan. Nah kalau misalnya gua nggak pengen karena gua udah pernah ngelihat gitu. Tapi kenapa lu ikut ke dalam tim Ghost Hunter ini? Paksaan. Oh, paksaan. Iya, gue paham. Jadi orang-orang tim-tim Ghost Hunter ini bukan berarti semuanya tuh emang ini ya mau atau penasaran gitu ya. Gitu. Tapi pengalaman lu Ghost Hunter tuh, selama Ghost Hunter ada yang ngebuat lu ini nggak sih? Ngebuat lu gue udah nggak mau lagi deh gitu. Itu sih sekali yang di apotek. Oh, yang di apotek. Di klinik bekas klinik itu di klinik. Antasari. Iya. Yang sebelumnya tadi lu cerita ya, lu ya ini udah cerita belum sih, gue lupa. Belum. Oh, off air ya. Itu gimana sih? Kalau misalnya itu kan pokoknya kita di situ berenam waktu itu ya. Iya berenam, Yuda, Pail, gua, Okta, Sultan, sama siapa lagi tuh lagi sih? Piras. Sama gua ya. Piras ikut enggak sih? Berarti bertujuh ya. Pokoknya bertujuh. Nah, jadi tuh klinik emang ada ruangan bawah tanah. Sama dia sama biasa gitu, kayak lantai 1 gitulah. Nah gue kan di lantai 1-nya. Kalau misalnya teman gue yang berempat atau bertiga sih, dia yang di bawah. Berempat. Berempat. Dia di ruangan bawah tanah. Nah katanya ya gue ruangan bawah tanah karena gue kan emang takut kan. Jadi ya udah gue milih yang lantai 1 aja nih, walaupun bertiga. Ya udah gue di situ lagi, pokoknya emang pakai flash gitu kan. Dalam rumah kayak gitu kan pasti nggak ada lampu kan, gelap. Pakai flash gitu. Nah ini nggak tahu nih ke kamar apaan. Pokoknya gue ngikutin di belakang dia pelan-pelan kan jalannya kan, pelan-pelan set. Ada gue taruh. Tungguin gue gitu kan. Lu paling belakang. Paling belakang soalnya. Gue pengen ngambil tengah nih. Ini si Okta badannya gede, nggak mau di belakang nih gitu. Oh yaudah akhirnya gue paling belakang nih set. Gue udah berhenti jalan. Di belakang gue tuh kayak masih ada yang jalan. Nah di belakang gue yang jalan itu ada bunyi plastik, atau kayak bunyi plastik keinjak atau aqua gitu lah. Kayak aqua gitu keinjak krek kata gue. Nah dari situ gue langsung lihat ke belakang dong. Gak ada siapa-siapa. Kata dia, udah gak apa-apa, itu lu yang injek kali. Orang gue ngeliat sendiri, ini di bawah dia gak ada sama sekali yang injek masalahnya. Oh jadi lu berhenti itu masih ada langkah yang ngikutin di belakang lu. Berapa sekian detik gitu. Berapa sekian detik itu baru bunyi set. Kata gue langsung lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa lagi. Soalnya emang cuma bertiga doang kan di atas. Nah yaudah abis itu gue mutusin buat udahan gak beres nih gue. Itu lu terakhir kalinya ikut Ghost Hunter? Iya. Dan lu mutusin gue gak mau lagi deh. Ampun. Iya. Kalau ke situ lagi gue nggak mau. Kalau ke yang tempat lain coba nggak apa-apa. Kalau situ lagi. Oke. Kita bakal. Gue nggak tahu sih ya. Nanti bakal undang semua tim Ghost Hunter lu. Gue nggak tahu. Mungkin gue kepikiran untuk kita bakal ghost hunting. Ya sebenarnya bukan ghost hunting ya. Ya mungkin ghost hunting. Cuma kalau gue pribadi ya mungkin gue akan ikut ke dalam ghost hunting kalian kalau memang ada kesempatannya gitu. Tapi gue nggak tahu nih lokasi mana yang akan dihuntingin gitu kan. Entah situs, entah apa sebutannya urban kayak gitu. Ya kayaknya seru sih. Jadi mungkin horror session ini akan mencoba untuk join dengan
Ghost Hunting. Lu kasih nama Gajah Gijik Ghost Hunting. Akhirnya gue kasih nama kan Ghost Hunting kalian gitu. Dan bisa diaktifin lagi lah Ghost Hunting kalian. Ya kalian bisa bikin YouTube sendiri Ghost Hunting kan. Iya, akhirnya bisa collab sama gua gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi pengalaman baru juga ya kali ya buat gua ya. Karena jujur aja gua tuh bukan tipe orang yang suka mencari hal-hal semacam itu gitu. Karena pertama gua tidak sensitif. Yang kedua forward gitu. Untuk apa? Meskipun sepenasaran-penasarannya gua pun nggak sampai gua harus melakukan pencarian semacam itu. Cuma kalau gue naik gunung kan dulu gue sering gitu. Dulu gue tuh sering kayak naik gunung sendirian kayak gitu. Dan kayak apa ya? Nggak, ya udahlah. Maksudnya kayak biasa aja gitu. Dan gue denial sama hal-hal di sekitar. Kalau contoh misalkan suara atau apa binatang, apa. Karena ya mungkin ya mungkin tidak ada niatan ke situ gitu kayak Ghost Hunting. Nah makanya gua akan buat edisi spesial Ghost Hunting sih sama tim Gajah Gijik ini. Ya keren nggak nama dari gua Gajah Gijik tim. Nah ini terakhir nih. Ada nggak pesan dari lu untuk mungkin pesan dari lu untuk orang-orang yang sebenarnya dia nggak siap mental, terus ngelihat hal-hal semacam itu gitu. Menurut lu aja gitu. Menurut gue sih kalau misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa buat jadiin pengalaman aja. Kalau misalnya nanti lu ngeliat lagi jadi lu udah biasa gitu. Tuh siapa. Tapi lu 3 kali aja gak biasa kan? Iya sih gak bisa. Sakit-sakitan. Kalau sekarang sih karena udah berapa lama udah gak pernah ngeliat lagi, pengen tahu mental gue udah siapa belum gitu sebenarnya. Tuh keren tuh. Berarti kalau yang intinya ya kalau buat mental-mental yang kurang siap, ya kalau ketemu hal kayak gitu ya udah gitu buat pengalaman aja kali aja gitu kan. Lu nextnya ketemu hal kayak gitu ya udah bukan nggak takut ya, kayak ya udah biasa aja, gue udah pernah ngeliat kok. Apalagi mungkin pengalaman pertama lu tuh lebih serem daripada pengalaman kedua dan ketiga. Iya kan, jadinya yang kedua ketiga lu nggak terlalu aware lah gitu, nggak terlalu takut banget gitu kan, dibanding yang benar-benar pertama lu itu kan. Nini Gowok. Ya mungkin itu yang akan gue jadikan judul pada episode ini. Nini Gowok. Keren juga sih. Kayak gue pernah, kayak familiar deh sama Nini Gowok tuh. Ada ya emang ya? Ada sejarahnya ya? Oh iya nih. Kalau yang nggak dengar suara, ada tadi penonton bayaran belakang tuh ngomong tadi. Jadi dia menjelaskan kalau Nini Gowok itu ada ritual di Jawa yang dia tuh kayak boneka gitulah. Yang boneka terus disurupin, dia dirasukin gitu kan sama jin gitu. Terus akhirnya mungkin untuk adat atau budaya kayak gitu ya. Ya gitu. Tapi yang ini real. Gokil. Ya karena berhubung anginnya makin besar dan daripada kita masuk angin, anginnya makin gede, terus juga ada satpam yang tidak bersahabat di perumahan ini, kentang-kentengin tiang listrik, ya seperti itulah ya. Pokoknya cerita kali ini buat pelajaran buat kita lah gitu, buat pelajaran buat kita kalau sesuatu hal itu ya pasti ada asbab musabab gitu. Dan kalaupun kalian penasaran dan akhirnya mencari tahu atau memastikan gitu, ya jangan kaget lah, jangan takut gitu loh. Kan lu sendiri yang penasaran. Jangan jadi orang Indonesia banget lah. Penasaran disatronin takut. Aduh. Makanya gue sampai sekarang nggak penasaran. Gue nggak penasaran, ya udahlah. Ya udah, thank you Val. Iya. Pokoknya gue tunggu episode bareng-bareng lu lah. Buat tim Ghost Hunting gitu kan. Sultan di belakang kamera. Pokoknya gue tagih untuk episode Ghost Hunting. Dan katanya ada 6 orang ya? 6 atau 7 orang ya? 6 atau 7 orang bakal gue hadirkan di sini dengan berbagai cerita versi mereka sendiri. Ya nggak usah satu-satu lah, banyak satu-satu. Jadi temen-temennya bakal gue hadirkan di sini tim Ghost Hunting Gajah Gijik ya.
Gajah Giji Ghost Hunting. Jadi kita bisa sharing apa aja yang dilihat masing-masing. Jadi ya kalau lo mau berdebat ya berdebat aja gitu. Enggak kok, gue ngeliatnya bukan kuntilanak merah gitu. Gue ngelihatnya kuntilanak pink. Iya, pink gitu kan. Atau enggak dia pakai rok mini kan nggak tahu ya. Cosplay. Ya kan nggak tahu itu kan nama orang kan sudut pandangnya beda-beda gitu. Ya udahlah, oke, thank you Val sekali lagi. Sultan, thank you, terima kasih sudah menghadirkan Noval di sini. Ya jangan kapok-kapok lah ya buat main ke sini. Gue tahu lu udah merinding-merinding disco kan dari tadi. Lu belum tahu, lu masih merinding kemarin invoice masuk ke dalam suara pas gue editing. Jangan taruh ini lagi nih. Enggak, kali ini enggak. Kemarin jelas. Kemarin jelas. Nih buat gue jelasin lu. Kalau kalian nonton episode sebelum ini bersama Okta, dan ada Sultan juga di situ. Jadi ada satu momen kita lagi ngomongin lagi Mbak Kay itu, kita lagi ngomongin dia, tapi di saat ujungnya Okta ngomong itu ada suara tiba-tiba. Ada suara kayak gini juga. Iya kayak gini. Tiba-tiba ada suara di headphone kita jelas. Yang pada dasarnya headphone ini di depan mulut kita nih. Iya. Ya, udah kelar rame dan akhirnya masuklah gue proses editing. Dan suara itu benar-benar ada. Gitu. Hah? Suara kayak gitu doang. Gitu. Itu semacam suara teriakan, bukan burung, bukan apa. Ini warga kampung yang nonton atau dengerin episode sebelumnya, terus kita ada perdebatan soal suara. Nah itu suaranya. Kali ini kita nggak ada, tapi suasananya lebih mencekam daripada kemarin. Gue kebayang ini gobok sih. Oke lah, terima kasih buat para warga kampung. Pokoknya jangan lupa follow kita di Spotify, nyalain juga lonceng notifikasinya biar update terus episode kita. Dan buat di YouTube jangan lupa subscribe kita, like, share, dan komen. Silahkan mau komen yang baik, komen yang buruk, atau mungkin kalian bisa komen tempat yang bisa kita sambangin untuk ghost hunting kayak gitu. Ya, terima kasih sekali lagi buat para warga kampung. Val, thank you sekali lagi. Buat yang gak suka sama konten kita, di skip aja. Terima kasih semua. Bye-bye.